bahan pangan dengan mikrobiologi. Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peran mikroorganisme dalam proses fermentasi pangan, studi kasus fermentasi mabisi dan kecap. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Mikroorganisme sendiri merupakan makhluk hidup yang berukuran sangat kecil yang hanya bisa dilihat dengan bantuan alat yaitu mikroskop. Peran mikroorganisme dalam bahan pangan sangatlah banyak seperti mikroorganisme dimanfaatkan untuk menghasilkan produk fermentasi tertentu. Contoh produk makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi diantaranya adalah tempe, oncom, tape, tauco, yogurt, nata, kecap, dan lain-lain. Mikroorganisme juga menghasilkan produk metabolit seperti asam amino, enzim, antibiotik, asam organik, dan lain-lain. Sedangkan peran merugikan dari mikroorganisme diantaranya yaitu menyebabkan kerusakan pada bahan makan. Ditandai dengan bahan makanan menjadi berair, berlendir, bau busuk, rasa berubah menjadi asam, timbul jamur, serta terjadi perubahan warna. Menyebabkan beberapa penyakit seperti disentri, tipus, TBC, korela, dan antras. Selain itu, mikrobiologi pangan berperan penting untuk menentukan kualitas mikrobiologi dari bahan pangan dengan teknik yang tepat. Menentukan jenis mikroba pada produk rusak dan mengidentifikasi sumbernya, mendesain prosedur untuk mengontrol pertumbuhan mikroba pembusuk dan patogen pada bahan pangan, mendapatkan mikroba spesifik penyebab kerusakan pada bahan pangan sehingga dapat mengatasi masalah yang ada, mendesain prosedur sanitasi yang efektif untuk mengontrol pertumbuhan mikroba pembusuk dan patogen pada saat proses produksi. Secara efektif memanfaatkan mikroba untuk menghasilkan produk fermentasi, mendesain metode untuk menghasilkan starter yang lebih baik yang digunakan untuk pangan fermentasi dan food regulations. Ruang lingkup mikrobiologi yaitu A. Mikroba yang berperan dalam pangan. B. Mikroba yang menyebabkan kerusakan pada bahan pangan. C. Sumber kontaminasi bahan pangan. D. Metode yang biasa digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroba. E. Foodborne diseases. F. Pangan fermentasi. Proses fermentasi. Proses fermentasi adalah proses perubahan kimia yang melibatkan mikroorganisme melalui hasil aktivitas enzim yang dilakukan. Contoh A. Fermentasi mabisi dari Zambia. Proses fermentasi tradisional mabisi menggunakan susu mentah tanpa pengolahan terlebih dahulu dan diteruskan dalam gourd selama 48 jam. Hasilnya adalah produk yang konsistensi viskos dan asam, yang seperti yogurt. Raw milk, susu mentah, yang digunakan untuk mabisi dapat mengandung bakteri patogenik. Dalam pengamatan langsung, bakteri patogenik seperti Salmonella sp. dan Staphylococcus aureus telah ditemukan dalam susu mentah yang digunakan untuk pembuatan mabisi. Dalam produk mabisi, bakteri patogenik ini ditemukan tetapi pada tingkat yang rendah dan berada di bawah batas-batas keselamatan mikrobiologi untuk produk dairi. Dalam eksperimen laboratorium, bakteri patogenik seperti S. aureus, Salmonella sp, Listeria monocytogenes, dan S. aureus dapat berlanjut fermentasi dan ditemukan dalam produk mabisi setelah 48 atau 72 jam fermentasi. Produksi mabisi merupakan salah satu cara mengawetkan susu di daerah tersebut. Selain itu, produk ini populer karena rasanya dan sifat organoleptik lainnya, dan terutama dikonsumsi sebagai minuman atau dengan makanan pokok berupa bubur kental tepung jagung. Pembuatan mabisi diawali dengan pemerahan, susu mentah diperah dengan tangan ke dalam ember yang terbuat dari plastik atau logam. Secara tradisional, labu, calabash, dengan bukaan besar dan pot tanah digunakan untuk tujuan ini. Susu mentah disaring menggunakan saringan teh plastik 64%, baja tahan karat 21%, atau kain 7%. Kemudian disimpan dalam ember plastik 21%, atau wadah plastik dengan lubang kecil 56%, atau dalam kaleng logam
12%, labu 6%, atau pot tanah 2% ditutup rapat. Fermentasi alami dilakukan selama 1-3 hari, 86%, kadang hingga 7 hari, tergantung pada suhu dan metode produksi. Setelah fermentasi, produk diaduk hingga homogen dan siap konsumsi. Menurut Warisno dan Dahana, 2010, pembuatan kecap manis dari kedelai diawali dengan pemilihan bahan baku yang baik, mencuci kedelai, dan merendamnya selama kurang lebih 8 jam. Kedelai yang telah direndam selanjutnya dicuci untuk menghilangkan lendir dan direbus agar kedelai lunak dan kulitnya terkelupas. Proses pembuatan kecap melibatkan 2 tahap fermentasi kering dan fermentasi basah. Setelah kedelai difermentasi, dimasak dengan air, gula, dan bumbu-bumbu. Fermentasi koji kering bisa terjadi spontan atau dengan penambahan biakan murni yang disebut koji, yang terbuat dari jenis kapang pada kedelai yang dicampur dengan tepung yang disangrai. Widowati, 2016. Menurut Rahayu dan kawan-kawan, 1993, pada fermentasi kering, Rhizopus sp. dan Aspergillus sp. umumnya digunakan. Pembuatan kecap melibatkan fermentasi basah yang disebut fermentasi Moromi, Rahayu, 1985, di mana koji tempe dikeringkan dan direndam dalam NaCl 20 hingga 30%. Kecap adalah hasil fermentasi kedelai hitam oleh mikroorganisme, dengan permintaan yang terus meningkat setiap tahunnya. Proses fermentasi melalui tahap koji dan Moromi, yang terakhir memakan waktu lama, 1-2 bulan, dan membutuhkan lahan luas. Untuk mempercepat proses, inokulum Pediococcus halophilus dan Zygosaccharomyces roussi ditambahkan. Moromi dengan Z. roussi pH 5 dan 8 memiliki waktu fermentasi lebih cepat, 4 minggu, dibandingkan dengan fermentasi spontan, 6 minggu. Meskipun Moromi Z. roussi pH 5 memiliki kandungan protein terlarut lebih rendah, aroma kedelainya kuat. Kombinasi inokulum Z. roussi dan P. halophilus pH 8 tidak meningkatkan flavor Moromi, yang lebih asam karena adanya P. halophilus yang menghasilkan asam laktat. Perubahan senyawa volatil pada akhir fermentasi memengaruhi rasa, aroma, ketahanan, dan nilai gizi kecap. Ini juga dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Pemantauan perubahan ini penting untuk memahami kualitas kecap secara menyeluruh. Mikroorganisme memegang peran penting dalam fermentasi mabisi dan kecap. Meskipun terdapat potensi bakteri patogenik dalam susu mentah untuk mabisi, tingkatnya biasanya aman. Proses fermentasi kecap membutuhkan kontrol yang baik untuk menghindari pertumbuhan mikroba yang berlebihan. Perubahan senyawa volatil pada tahap akhir fermentasi dapat memengaruhi kualitas akhir kecap, menekankan pentingnya pemantauan dan pengendalian proses.